Kemenaker Republik Indonesia didampingi BP3MI Lampung, Disnaker Provinsi Lampung, dan Pemkab Mesuji sambangi pekerja migran Indonesia non-prosedural yang sudah dipulangkan ke tempat tinggal asalnya. Diketahui jika kunjungan itu dilakukan di kediaman korban bernama Ernawati, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji, pada Jumat 20 Oktober 2024. Dalam kunjungannya itu, Kemenaker RI dan Pemkab Mesuji berikan bantuan tali asih kepada Ernawati yang diterima langsung oleh anak kandung pertamanya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Mesuji Najmul Fikri pun membenarkan atas kunjungannya di kediaman Ernawati. Menurutnya, kunjungannya bersama Kemenaker RI, BP3MI Lampung, dan Disnaker Provinsi Lampung untuk memberikan santunan kepada korban. Kiki, seapaan akrabnya menyebut, santunan yang diberikan itu didapat dari Kemenaker melalui Disnaker Provinsi Lampung. Selain itu, bantuan yang diterima korban juga didapat dari Pemkab Mesuji melalui Disnaker Trans Mesuji. Dikatakan Kiki, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga memberikan pemahaman kepada keluarga korban dan pemerintah desa setempat jika Ernawati merupakan PMI non-prosedural. Untuk itu, pihaknya berharap peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bersama supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian, pihaknya juga mengajak kepada kades setempat dapat menjadi garda terdepan terhadap warganya yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri. Seperti kepala desa harus melakukan filterisasi ketika ada pencari kerja mengajukan perizinan atau rekomendasi bekerja ke luar negeri untuk cek agensinya, atau paling tidak bisa berkoordinasi dengan Disnaker Mesuji untuk melacak agensinya. Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Kadis Kesehatan Mesuji, Kepala Puskesmas Bukowoso, Camat Waiserdang, dan Kepala Desa setempat. Kasus Ernawati ini menjadi pelajaran kita semua, ya kan? Baik para pencari kerja, terutama pemerintah ya, khususnya bagi kepala desa dan Pak Camat, mohon membantu kami untuk melakukan sosialisasi dan pendeteksian dini bagi orang-orang yang ingin bekerja kemanapun, termasuk ke luar negeri. Karena sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu masing-masing tingkatan pemerintah itu punya kewenangan gitu. Desa melakukan upaya verifikasi pertama. Nah, kepala desa itu harus melakukan filterisasi, bukan ketika ada yang mengajukan perizinan atau rekomendasi untuk bekerja di luar negeri, mohon dicek apakah agensinya itu benar-benar ini atau tidak. Kalau nggak paham, itu silakan komunikasi, diskusikan ke Disnaker. Itu jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Gitu. Ini harapan kita ini yang terakhir, gitu kan. Nah, kita butuh peranan kepala desa untuk melakukan sosialisasi dan melakukan upaya penjagaan atau filterisasi yang ini. Intinya sederhana aja. Kalau dia ingin bekerja di luar negeri, ke Disnaker, ya kan prosesnya. Kalau bekerja di luar negeri tanpa melalui Disnaker, sudah pasti unprosedural, kan seperti itu. Dan kita sudah buka nomor telepon, ya kan, untuk pelayanan.